Menteri Keuangan punya moge? Betul. Anda punya? Suami saya membeli itu, berapa tuh nilainya? 150 juta waktu itu. Apapun, tapi Anda punya moge. Ada, satu. Itu identik dengan kemewahan. Iya pasti. Dan makanya saya bilang sama suami saya boleh beli tapi nggak boleh naik. Dia nggak pernah naik mobil itu sebenarnya. Jadi suami Anda menderita sekali punya istri seperti Anda ya? Kayaknya kita sudah berapa tahun ya menikah ya. Dari 88 kayaknya dia happy-happy aja. Karena dia tahu banget konsekuensi menjadi suaminya seorang Sri Mulyani. Tidak semua orang berani datang ke acara ini, saya harus akui. Banyak tokoh yang tidak berani. Yang tidak berani. Saya mau diundang lagi mau juga. Baik, terima kasih untuk keberanian Anda. Baik, jadi setelah bom Bali, Anda kan hilang, bersembunyi. Kemana Anda? Setelah tertangkapnya Amrozi, kemudian saya kembali ke Filipina. Kembali ke Filipina? Ya. Ngapain di sana? Di sana intinya pertama untuk menyelamatkan diri. Kemudian saya bergabung lagi dengan Mujahidin MILF. Setelah itu Anda kemana? Setelah itu saya masuk ke Indonesia. Kemudian dengan tujuan untuk transit ke Indonesia membuat paspor, mengurus visa, dan selanjutnya pergi ke Pakistan untuk tujuan berhijrah ke Afghanistan. Tujuan berhijrah itu apa maksudnya? Maksud saya untuk hidup menetap di Afghanistan. Jadi aku ya jurnalis gitu loh. Aku ingin mati sebagai jurnalis. Itu loh, kok sampai masuk ke suami. Kan Bang Andi dulu mengajarkan juga jangan masuk ke ranah privat gitu loh. Betul Ranah sekali. publik, pejabat publik, ranah publik. Pertanyaan yang aku ajukan, yang aku sesali memang ini. Dan untuk itu aku minta maaf karena biarkan sebagai pembawa pesan ini dirujak oleh netizen. Tetapi dijelaskan dengan baik, orang masih percaya pada kredibilitas Menteri Keuangan dan Menko Polhukam. Jadi ini karma sebenarnya. Ini karma. Double check, di cross check Double lagi. check-nya kita cross check. Bahwa Kick Andy double check itu memang berbeda dengan yang reguler. Bilang Andi Noya is back. Gitu kan. Ibaratnya Pembawa don't pesan. kill the messengers. Iya. Jangan bunuh pembawa pesannya. Halo, selamat pagi, salam sehat. Ketemu lagi di akhir pekan ini adalah waktunya cross check bersama saya Indra Maulana di kanal YouTube medcom.id. Akhir pekan ini saya ajak Anda semua untuk bahas yang viral. Apalagi kalau bukan tentang program Kick Andy Double Check yang dinilai netizen yang maha benar sangat kejam. Kok beda ya dengan Kick Andy yang lain? Nah, langsung saja kita akan cross check. Dari Kick Andy Double Check perlu kita cross check kali ini langsung dengan hostnya Andi Flores Noya. Bang Andi, halo, salam sehat Bang Andi. Juga. Jadi ini karma sebenarnya. Ini karma. Double check, di cross check Double lagi. check ini kita cross check. Kali ini double check. Boleh double check jalan. Kali ini kita harus cross check ya, Bang Andi juga, langsung. Iya, memang karma. Bang Andi, Iya. kan kalau kita lihat dari tayangan YouTube episode dengan Bu Sri Mulyani, dengan Pak Mahfud MD, viewersnya sih luar biasa besar ya. Masing-masing episode itu hampir 2 juta atau mungkin sudah 2 juta lebih. Karena kan berjalan ya YouTube ya. Tapi kan tidak hanya cukup di YouTube itu hanya views. Di situ ada komen. Komennya itu, Bang Andi tahu nggak sih sekarang lagi dirujak sama netizen? Rujaknya itu kalau sambelnya atau cabenya 2 ya Bang Andi, itu nikmat. Ada pedes-pedesnya Ini dikit. kepedesan ini. Ini cabenya 20 Bang. Dirujak nih Bang Andi. Bang Andi adalah orang yang kejam. Jurnalis seolah-olah seperti reporter anak. Ya gitu. Bodoh, tolol. Itu ada ya itu. Oh, banyak. Bukan saya ngomong loh gitu. Iya, aku Itu yang ngomong. netizen. Ini kan menyitir komentar-komentar ya. Apa sih Bang waktu itu yang bikin 2 episode itu Bang Andi terlihat nggak senyum loh sama sekali loh, nggak senyum, nggak ada senyum-senyumnya. Iya. Kenceng aja gitu. Apalagi marah sama mereka berdua memang. Ya tentu saja tidak. Jadi respon teman-teman ya, apakah itu penonton atau netizen yang nonton di media sosial, itu harusnya dilihat positif ya. Positif pertama karena berarti mereka punya
keterlibatan. Oh, iya. Mereka tidak apatis. Mereka juga merasa harus punya peran di dalam konteks konten yang dibicarakan. Ya. Ya itu kan kalau dengan Pak Mahfud kan masalah-masalah hukum, Betul, karena dia betul, Menko ya. Polhukam. Dengan Bu Sri Mulyani kebetulan kita bicara mengenai korupsi. Betul. Dan memang lebih spesifik di dalam jajaran Kementerian Keuangan. Nah, semua orang ikut nimbrung. Ini sebenarnya positif karena netizen punya perhatian, tidak apatis. Kemudian yang kedua, bagusnya juga, aku kan banyak dimarah-marahin orang. Oke, ya. Itu sebenarnya juga indikator bahwa orang masih percaya pada kredibilitas Menteri Keuangan dan Menko Polhukam. Oh, sisi lainnya itu ya maksudnya. Sisi lainnya coba kita lihat, kan mereka marah ketika aku dianggap menyerang, menyudutkan, ingin menjatuhkan. Kemudian banyak sekali ya tudingan-tudingan negatif ke aku. Berarti mereka berpihak pada narasumber. Betul. Nah itu artinya kan positif. Mereka percaya pada narasumber. Tapi kalau sebaliknya yang marah-marahin aku Pro sedikit sama Bang dan Andi ya? lebih banyak yang marah-marahin narasumber, berarti Bahaya itu. orang sudah nggak percaya pada narasumber itu. Nah, jadi aku melihatnya dari perspektif itu ya positif. Positif walaupun justru ya? pahit juga, pedas juga masih terasa sampai Iya, hari iya, ini. iya. Luar biasa sudut pandangnya. Kita ajak netizen yang itu tuh melihat, oh berarti Anda ini masih percaya pemerintah. Iya Kan itu dong. bagus dong Iya. bagi bangsa. Nah, saya mau Rata-rata bilang mereka percaya pada Pak Mahfud, percaya pada Bu Sri Mulyani sebagai Menko Polhukam dan sebagai Menteri Keuangan. Positif. tapi yakin Bang Andi itu 100% seperti itu atau jangan-jangan cuma benci sama Bang Andi aja? Netizen. Iya, netizennya. Enggak, aku kan di mata netizen biasanya orang baik. Iya, iya. Nah, itu pertanyaan saya itu kira-kira Bang Andi. Ini saya pakai gaya Bang Andi ya. Iya, Saya mewakili yang sebelah sini. Oh iya. Yang berseberangan Iya, yang berseberangan. dengan pendapat Iya, iya, pandangan iya. Anda gitu Bang ya. Andi kan dalam setiap wawancara gitu. Saya mewakili yang berseberangan dengan Bang Andi sekarang. Iya, iya. Kan orang itu banyak yang bingung Bang Andi melihat Kick Andy. Ada Kick Andy yang reguler, Iya. ada kok namanya ada Kick Andy double check. Pada satu sisi ada tayangan yang luar biasa, sangat diapresiasi Kick Andy Heroes. Nah, itu kan bagus Iya. sekali munculkan banyak tokoh-tokoh yang menginspirasi. Bang Andi Noya tuh dikenal di situ loh, tokoh-tokoh yang menginspirasi Republik ini dimunculkan di itu Bang Andi. Tapi tiba-tiba muncul dengan seperti menyerang, malah sekarang disebut alat politik itu Bang Andi. Iya, Gimana iya. Bang Andi? Bisa dijelasin nggak sih Kick Andy yang cross double check kemudian reguler dan Kick Andy Heroes? Ya mungkin ada kesalahan di aku dan teman-teman Kick Andy juga ya untuk bisa menjelaskan kepada para penonton netizen bahwa Kick Andy double check itu memang berbeda dengan yang reguler. Perbedaannya yang dibahas di Kick Andy double check yang ada Ibu Sri Mulyani dan Pak Mahfud itu Ya. adalah Kick Andy yang serius, membahas isu-isu terkini yang beredar di masyarakat. Ya. Nah, untuk itu memang harus ditampilkan secara berbeda. Sebab nggak mungkin masalah-masalah serius itu aku tampilkan seakan-akan di acara reguler di mana aku kan banyak bercanda, banyak tertawa. Celutukan-celutukan. Ya. Coba bayangin kalau aku sambil nanya masalah hukum, masalah korupsi yang sangat serius seperti itu, aku ketawa-ketawa bercanda. Itu aku yakin lebih banyak netizen yang ngerujak aku gitu. Ini persoalan serius, kenapa bercanda, Iya, kenapa main-main? iya. Tapi begitu aku serius, wah ini ada rencana ingin menjatuhkan ini, menyerang, menyudutkan. Nggak ada benernya berarti ya? Pasti ada agenda-agenda tersembunyi, kan begitu. Ya. Tapi aku ini kan pembawa pesan. Sebenarnya jangan marahin aku. Itu ada kata-kata Bang Andi juga. Anda nggak boleh marah sama saya Bu ya. Nah, iya termasuk sebenarnya itu bercanda juga. Iya, iya. Cuma kan aku nggak boleh tertawa. Iya, iya. Bercanda nggak boleh tertawa itu gimana bayanginnya? Nah itu memang susahnya di konsep Kick Andy double check memang harus serius. Nah sehingga ketika aku bilang Bu Sri jangan marah Anda nggak boleh marah sama saya gitu kan. Nah dia bilang oh saya marah ya. Enggak, saya nggak marah. Nadanya Nada saya tinggi. tinggi ya. Iya, ya udah saya turunkan dikit gitu kan. Sebenarnya dia juga dalam konteks menanggapi candaanku, tetapi di dalam perspektif para netizen mungkin bisa melihatnya ya Bu Sri memang lagi marah dan aku dimarahin. Sebenarnya nggak apa-apa. Itu kan bagian dari show walaupun tidak menyalahi prinsip-prinsip sebagai seorang jurnalis. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang membuat Bu Sri terkesan marah ya.
karena memang nadanya tinggi, karena dia sedang menghadapi banyak sekali medan-medan pertempuran. Diserang oleh ini, diserang oleh itu, diserang oleh kelompok ini, diserang. Karena banyak orang yang sebenarnya juga nggak happy dengan ketegasan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, ya. Banyak orang yang selama ini bisa main-main tidak bisa lagi main-main. Dan Tapi ini numpang mereka isunya. semua orang yang merasa terganggu periuknya, merasa tidak bebas lagi untuk korupsi, itu pasti berkepentingan. Itu Bang Andi sadari juga background Sadar itu ya. betul kan? Aku tanya, aku juga sampaikan, Bu Sri, banyak orang berkepentingan menyerang Anda ketika posisinya seperti ini. Jadi penumpang-penumpang gelap itu banyak. Itu merasa perlu menjadi pertanyaan yang kalau sudut pandang yang menonton ya, misalnya sudut pandang pribadi saya nonton, ke saya Bang Andi juga sedang dalam posisi itu, bukan? Jadi gini, sebelum, jadi banyak orang bilang Andi Noya tadi kan ini kayak jurnalis kanak-kanak Iya, aja, ada yang komen pertanyaannya nggak mutu gitu kan. Ya nggak apa-apa, itu menyenangkan buat aku karena itu berarti mereka peduli. Iya. Kalau mereka diam dan itu berarti sedih aku, berarti orang udah nggak Nggak peduli aware lagi. ya. Iya. Nah, ini kan teman-teman di Kick Andy riset gitu loh. Aku membaca semua riset dan aku juga mencoba melihat apa yang diributkan di media sosial itu apa sih. Sebenarnya apa yang aku sampaikan itu ibaratnya prosentase keganasannya, prosentase kekejamannya Dari pertanyaan itu ya. tinggal 20%. Kalau baca di media sosial, orang yang maki-maki, yang marah, Iya. itu lebih mengerikan. Nah, aku mencoba mewakili mereka yang marah-marah tadi. Kalau pujian kan Bu Sri Mulyani, Pak Mahfud nggak perlu, nggak butuh itu. Sudah banyak sekali pujian. Iya, yang aku ingin sampaikan kepada dia, hey Bu, hey Pak, ini loh ada orang-orang seperti ini yang sedang marah. Nah, ketika aku sampaikan, aku yang dimarahin. Kenapa? Loh, aku ini ibaratnya Pembawa don't pesan. kill the messengers. Iya. Jangan bunuh pembawa pesannya. Iya. Tapi lihat pesannya. Dan oleh karena itu, Bu Sri, Pak Mahfud, atau siapapun yang pernah di Kick Andy Double Check, ada Pak LBP dulu ya, Ya. Pak Luhut, Pak Luhut, ya, soal betul. dia membela pekerja-pekerja dari China, ya, kemudian dia itu menteri segala menteri, Urusan. segala urusan diurusin sama dia. Itu kan aku sampaikan, Anda ini seperti perdana menteri itu. Anda tahu nggak Anda diomongin banyak orang? Oh, saya tahu. Dan itu pertanyaan-pertanyaan menusuk sebenarnya Menusuk kan, juga, menusuk. Ya, gitu ya loh. yang dipikirkan oleh publik juga memang kan. Iya. Semuanya diurusin Luhut deh gitu ya. Aku kan mewakili orang Ya. yang jengkel pada orang-orang tersebut. Tapi kan orang-orang ini harusnya punya kesempatan juga untuk menjelaskan. Iya, iya. Nah, ketika aku bilang kepada Bu Sri Mulyani, Pak Mahfud, ini banyak omongan nih, Pak Mahfud, Anda dibilang menteri kok, Anda kan cuma Menko, tanda kutip ya, Iya, iya. cuma Menko. Kan itu kalimat itu atau pendapat itu ada di masyarakat. Media sosial ya. Ini Menko kok ikut-ikut campur pada substansi masalah yang ada konteks dengan Pro justisia hukum katakanlah misalnya. ya itu. Kemudian di sidang-sidang sebelum dia mempengaruhi opini mengenai Sambo, dia bilang bahwa ada gerakan bawah tanah untuk membebaskan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi setelah dijelaskan kan kita paham. Iya, iya, iya. Tanda kutip apa yang disampaikan ketika ngomong bahwa ada gerakan bawah tanah, dia bilang nggak benar seperti itu. Yang benar itu bahwa ada wartawan yang bertanya. Clickbait katanya ya, clickbait ya. Jadi orang jadi nggak benar itu. Kalau di media sosial kan nggak ada kaidahnya, nggak ada aturannya, nggak ada etika jurnalistiknya. Nah, aku coba mewakili bahwa ini ada tuduhan seperti ini. Bu Sri Mulyani, Anda ini dituduh juga punya harta loh. Betul, betul. Anda punya rumah mewah tuh di US. Amerika. Maryland. Suami Anda punya moge loh. Itu kan banyak orang yang berbicara mengenai itu. Jadi netizen marahin aku karena kenapa kok menyerang? Padahal mewakili. Lah, Bang, tapi ini pertanyaannya Iya. yang menarik. Oke. Jadinya anomali nih. Oke. Jadi supaya publik nggak bingung. Iya. Kata-kata Bang Andi juga ini. Ketika Bang Andi mewakili pertanyaan-pertanyaan netizen, bahkan Bang Andi menyebutkan tingkat keganasan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan itu sudah turun dan hanya tinggal 20% dari ganasnya yang ada di media di sosial media sebenarnya. sosial, Kan wah begitu. ngeri. Nah, ini menariknya ketika Bang Andi mewakili mereka. Iya. Kan sebenarnya harusnya terwakili, harusnya Iya. puas. Mungkin harusnya memuji Bang Andi. Nah, ini kok banyak sekali justru yang menyerang Bang Andi. Artinya apa? Mungkin apakah pelajaran moralnya? Apa yang ada di media sosial yang banyak dijuluki netizen bahwa benar itu nggak perlu juga diwakili begitu sebagai pertanyaan-pertanyaan. Jadi mungkin yang membuat orang bingung dan juga mungkin Bu Sri
Sri Mulyani juga jadi bingung, Andino ini mau kemana ini? Di satu sisi kan dia mewakili netizen Betul. yang marah-marah soal moge. Mm-mm. Tahu-tahu aku bilang, Bu, banyak orang juga marah sama Anda karena Anda melarang klub moge Betul. di jajaran Kementerian Keuangan. Mm-mm. Kejam. Bagi sebagian orang yang marah, ini olahraga, Mm-mm. ini hobi. Mm-mm. Kenapa dilarang? Anda kejam sekali. Nah, terus aku kasih contoh. Ini mewakili memang orang-orang yang merasa, lah aku hobi dan uang untuk beli moge ini aku dapat secara halal. Mm-mm. Kenapa dilarang? Apa urusannya? Kan marah. Melanggar hak asasi bahkan mungkin. Melanggar hak disebut. asasi. Makanya aku bilang, Bu, Anda ini kejam loh. Aku kasih perumpamaan. Mm-mm. Kalau menurut Bu Sri Mulyani kan tamsil. Ya. Aku bilang saya ini ya, dari kecil punya cita-cita suatu hari kelak saya bisa punya motor gede. Ya. Saya bekerja di Kementerian Keuangan. Saya menabung dengan segala upaya 20 tahun lamanya, baru kemudian akhirnya saya bisa membeli moge. Ketika saya baru mau mengendarai, Anda bilang tidak boleh ya, dilarang. Mm-mm. Kejam sekali. Ini kan halal uang saya dari hasil tabungan. Jadi aku coba mewakili orang-orang juga merasa teraniaya oleh larangan untuk membentuk atau melakukan ya. kegiatan-kegiatan atau hobi Mm-mm. moge. Betul. Tapi teman-teman kalau perspektifnya melihatnya, wah bagus ini pertanyaannya. Kita ingin dengar jawabannya Iya, kan? Iya, iya. Dan dengan bagus sekali dijelaskan oleh Bu Sri Mulyani. Tunggu dulu, kan saya sudah bilang, andai kata Mm-mm. uang yang dipakai untuk membeli moge itu pun dari hasil yang halal, Mm-mm. tapi coba pertimbangkan, ini Prioritas. apapun yang kita lakukan sekarang itu salah di mata Publik. publik. Sehingga kita harus menimbang Mm-mm. apakah kemudian dengan kita mempertontonkan itu akan merusak institusi atau ya berkorbanlah. Tidak lagi naik moge itu di depan ini memamerkan, menunjukkan walaupun itu didapatkan dari hasil uang yang halal. Nah, sehingga orang bisa ngerti dan orang di dalam yang iya, tadinya mungkin marah juga sama Sri Mulyani atau siapapun penggemar moge yang marah, oh ngerti konteksnya itu. Jadi harusnya tapi aku nggak menyalahkan Harusnya orang berterima siapa-siapa. kasih dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat penjelasan itu keluar semua. Keluar. Seperti Pak Mahfud. Sebenarnya orang juga bertanya, Pak Mahfud itu di setiap isu ngomong, padahal di setiap survei nggak pernah muncul namanya kan gitu. ada yang berpendapat seperti itu Ada kan. yang bilang ini cari panggung dalam Iya. konteks 2024 dan aku tanyakan itu kan. Jawabannya gini. Pertanyaannya boleh sadis seperti itu, jawabannya mampu atau tidak menjelaskan apa yang menjadi isu di luar sana. Iya. Karena Kick and Double Check memang kami buat untuk meng-cross check atau mencek ulang Iya. isu-isu negatif tentang sang tokoh. Dia harus mampu menjawab. Nah, bahwa jawabannya ini nanti dipercaya atau tidak Ya. oleh penonton, aku serahkan kembali Silakan. kepada penonton gitu loh. Nah, tapi jangan Dapat nggak hasilnya? Orang percaya dengan jawabannya, malah yang dibahas bukan di situnya ya? Atau malah semakin percaya dengan narasumbernya? lah Bang? kalau dilihat mayoritas kan akhirnya membela, kalau ini konteksnya Bu Sri Mulyani Iya, dan Pak Pak Mahfud Mahfud. ya. Dua-duanya dibela oleh netizen atau oleh penonton. Artinya apa? Mereka percaya pada jawaban-jawabannya. Oke. Dan Indra, Mm-mm. kamu harus tahu, Kick and Double Check itu ngundang banyak orang yang disebut-sebut di itu. Kalau berani yang ngundang rame. ini, kalau berani ngundang itu, kalau berani. Kita udah undang. Iya. Tapi tidak semua orang berani tampil di Kick and Yang Double diundang Check. itu, yang diundang Yang itu. diundang tidak semua berani. Ada yang sudah bilang iya, Batal. baru bilang kira-kira apa sih yang akan dibicarakan. Kita sebutkan beberapa isu yang beredar tentang Anda. Langsung mundur. Nah, harusnya, nah ini perspektif positif lagi Iya, ya. iya. Harusnya orang bisa melihat bahwa kalau ada orang yang berani tampil di Kick and Double Check, paling tidak nih, Iya. ya manusia tidak ada yang sempurna. Iya. Paling tidak orang itu benar. Karena dia berani menghadapi pertanyaan-pertanyaan miring, pertanyaan-pertanyaan negatif, pertanyaan-pertanyaan yang katanya tendensius, menyerang, menjatuhkan, tanpa ada ketakutan Menjawab bahwa itu. akan ada yang terbongkar, sesuatu yang dia Iya. sembunyikan akan Iya. terbongkar. Iya. Jadi siapapun yang berani tampil di Kick and Double Check Iya.
harusnya bisa dilihat dari perspektif itu. Artinya dia berani nih menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang ganas tadi itu. Walaupun sudah 20% sebenarnya turun. Sudah ya, 20% aku disesuaikan turunin. dengan platformnya gitu kan. Iya, ya. kan nggak Bang mungkin Andi, ya. aku menyampaikan kata-kata yang menurut aku ya kasar, nggak keruan, Iya, iya. maki-maki. Konteksnya tetap jurnalistik ya. Iya, kita coba pakai koridor yang tetap, walaupun pertanyaannya mencoba mewakili. Oke, Bang Andi, tapi Gitu. oke ini konteksnya tetap jurnalistik. Bang Andi adalah guru jurnalis dimanapun berada lah ya, termasuk guru saya sih sebenarnya. Bang Andi, tapi saya juga menonton itu, boleh nih saya tanya ya. Pertanyaan Bang Andi yang kepada Bu Sri Mulyani itu kalau disebut netizen kejam, mungkin tidak Tidak pada beretika. tempatnya, tidak beretika. Mungkin lebih pada salah satunya adalah pertanyaan tentang berarti suami Anda menderita dong. Itu loh, kok sampai masuk ke suami, kan Bang Andi dulu mengajarkan juga jangan masuk ke ranah privat gitu loh. Betul Ranah sekali. publik, pejabat publik, ranah publik. Itu yang tendensius. Tapi Bang Andi nggak tendensius waktu itu kan? Di antara semua pertanyaan yang aku ajukan, yang aku sesali memang ini. Kenapa aku sesali? Sekali lagi ya, karena konsepnya adalah sesuatu yang serius ya. Aku ini bukan orang yang suka urusin private orang, urusan-urusan pribadi gitu loh. Itu celetukan yang kalau di Kick Andy reguler itu pasti Sri Mulyani akan tertawa atau penonton akan tertawa gitu kan. Tetapi aku, kesalahanku ini, jadi aku harus akui, aku harus minta maaf pada siapapun yang merasa nggak nyaman, bahwa celetukanku itu dalam konteks yang aku serius dan sedang membahas masalah serius mungkin tidak pada tempatnya. Jadi Tidak pada tempatnya ya. nggak lucu. Orang bilang ini ibaratnya ini guyonan bapak-bapak di WA yang garing. Iya, iya. Nah, jadi orang nggak bisa. Walaupun aku lihat ada beberapa yang orang bilang Bang Andi mencoba guyon, mencairkan suasana dengan ngomong seperti itu. Tapi bagi sebagian orang bilang nggak pantas, nggak beretika, itu urusan pribadi. Dan itu aku akui memang aku salah menempatkan pertanyaan itu pada wawancara yang Tapi dimaksudkan serius. memang ice breaking. Ice breaking, mana mungkin lah. Aku kenal ya kalau di luar layar ini, Pak Tony itu kan aku kenal baik. Aku kan main-main ke rumahnya Bu Sri Mulyani yang katanya wartawan-wartawan zaman dulu juga suka main ke rumah saya di Bintaro. Iya. Nah itu termasuk aku di dalamnya. Agus Parengkuan, Bambang Iya. Harimurti, Fikri Jufri, Iya. Sabam Siagian, Pak Yaakob Utama juga dulu zaman itu. Iya. Ketika Bu Sri Mulyani lebih sebagai pengamat ekonomi, iya. kita main-main ke sana, nyanyi-nyanyi, happy-happy gitu kan. Dan itu yang aku kenal seorang Sri Mulyani di luar dia sebagai Menteri Keuangan sekarang misalnya. Dan terakhir aku ketemu suaminya di Purwokerto, kita ketawa-ketawa. Jadi secara pribadi aku kenal suami istri ini. Kenapa aku sampai berani guyonan seperti itu? Karena aku kenal suami istri ini. Jadi nggak ada upaya Bang Andi dan Bu Sri Mulyani kenalnya tendensius juga bukan kenal sekedar di layar, tidak kenal, tapi ya kenal lah ya. Ada komunikasi yang baik di situ. Tapi netizen yang komentar merasa bu itu Bang Andi sedang melawan Bu Sri Mulyani gitu. Jadi begini teman-teman yang belum kenal aku, hubunganku dengan Bu Sri Mulyani itu relatif dekat. Ya, aku memanggilnya dia Mbak Yu, bahkan aku Mbak Yu tercinta, aku undang gini atau aku gini atau gitu dan seterusnya. Terakhir pun aku sampaikan beberapa pesan ke dia. Nah, jadi hubungan kami seperti itu. Tetapi ketika aku memfungsikan diriku sebagai seorang jurnalis, kan aku nggak bisa guyon beramah-tamah terus membela Bu Sri Mulyani karena pada dasarnya aku mencoba menempatkan diri sebagai wakil dari orang-orang yang sedang marah, tapi membutuhkan penjelasan. Dan peran itu aku mainkan, walaupun aku jadi sasaran tembak. Jadi banyak orang salah fokus sebenarnya. Harusnya nggak melihat Andi Noyanya, melihat bagaimana Sri Mulyani atau Pak Mahfud menjelaskan. Karena sebenarnya 2 hari sebelum Sri Mulyani wawancara itu tampil atau ditayang di Metro TV, kan ada wawancara dengan Umar Patek, Hisham. Coba dilihat atau ditonton bahwa pertanyaanku, gayaku sama. Karena banyak orang tidak percaya Umar Patek ini yang terlibat dalam bom Natal tahun 2000 dan bom Bali itu sudah sadar, sudah insaf. Semua orang takut bahwa ini hanya strategi seorang teroris untuk kemudian satu waktu ketika pemerintah kita lengah, maka dia akan melakukan
tindakan-tindakan teror lainnya, Iya, ya. Aku tanyakan itu, gitu loh. Dengan Jadi straight to the point, keras iya, ya. aku bilang banyak orang nggak percaya pada Anda. Jangan-jangan ini hanya strategi Anda aja, tapi satu hari nanti Anda akan melakukan teror lagi. Kok nggak ada yang marah sama Bang Andi dalam konteks itu Nggak ada ya? yang marah. Merasa terwakili justru Karena nggak ada yang salah di sini. ya. Bisa saja netizen, penonton itu melihat dari perspektif mereka. Pertama, ini ribut-ribut politik lah. Nah. Sehingga Andi Noya, ini pesanan. Tapi, Ini tapi pesanan bukan, Bang? gini, kalian tahu lah, Iya. ya. Andi Noya itu nggak bisa didikte sampai detik ini, ya. Kalaupun aku dipaksa dengan melanggar prinsipku, aku akan berhenti sebagai jurnalis dimanapun aku bekerja, nggak cuma di Metro. Semua orang udah tahu. Kalau konteksnya kemudian dibilang ini pesanan Surya Paloh, kadang-kadang aku bilang, aduh, aku berdosa juga nih sama Surya Paloh. Kami nggak ada komunikasi dalam konteks ini juga nggak ada pesanan apa-apa, tapi dia kena juga. Bahkan ada yang bilang itu sengaja ingin menjatuhkan Sri Mulyani karena Metro, Nasdem, Surya Paloh itu jagoannya Anies. Terus aku Mencoba ini hubungannya apa Sri ya? Mulyani mau dijatuhkan karena mendukung Anies. Aku coba cari riset lagi, jangan-jangan ada riset yang nggak apakah Sri Mulyani sudah digadang-gadang menjadi menteri? Ya itu baru usulan, belum ada partai satupun yang bicara mengenai ini. Jadi ini pembanding komparasinya apa? Aku bilang ya sudahlah, apapun bisa terjadi ya, karena orang punya Mindset masing-masing. mindset bahwa ya sudahlah, ini tahun politik, ini pasti ada pesanan dan seterusnya. Jadi bagi teman-teman yang nggak kenal aku harus jelaskan. Ya. Andi Noya kenapa bisa jadi jurnalis sampai hari ini dan dipercaya orang? Ya. Karena aku tidak bisa dibeli, aku tidak bisa diatur, aku tidak bisa dititipkan Intervensi. pesanan. Aku ini bukan perusahaan logistik yang bisa kemudian dibilang titipan. Aku juga bukan ojek online yang bisa dipesan-pesan begitu. Jadi aku ya jurnalis Iya. gitu loh. Nggak bisa yang sesuai aplikasi ya. Tanya siapa aja lah Ya. dimanapun Andi Noya itu bisa dibeli atau tidak. Oke. Sampai detik ini ya, alhamdulillah, puji Tuhan, dan semoga begitu seterusnya. Andi Noya nggak bisa dibeli. Lebih baik aku berhenti jadi jurnalis daripada aku jadi alat politik. Dan kebetulan aku memang nggak ngerti politik dan nggak suka politik. Jadi aku nggak mau ditarik-tarik, diseret-seret ke ranah politik. Ini murni jurnalistik maksudnya. Dan kalaupun begitu aku ya? mati, kan aku pernah bilang aku ingin mati sebagai jurnalis. Aku nggak mau mati sebagai politisi. Aku tidak ingin mati sebagai pengusaha. Aku ingin mati sebagai jurnalis. Sampai hari ini itu masih prinsip yang aku pegang. Boleh percaya, boleh tidak. Wah, itu. Kita serahkan kembali ke netizen yang komentar. Nah, ukurannya melihat apa yang menyebabkan netizen seperti ini, boleh saya masuk ke komen-komen yang lain ya. Kalau Iya, dilihat, iya. seperti mungkin sudah disinggung di awal. Anda Bang jangan Andi. mewakili. Saya mewakili mereka semua kali ini. Saya harus kejam ke Bang Andi sekarang. Namanya juga cross check. Gitu ya, cross check. Dan ini karma aku lah. Iya. Aku terima. Dapat cek. Tapi namanya jangan diganti cross check, Bang. Tadi saya bingung ganti apa ini cross check. Oke, apa mau ditanyakan? Ini, Bang Andi, itu menjadi wajar ketika netizen mungkin tidak melihat sosok Andi Noya di sebelum-sebelumnya, di luar Kick Andy dan lain sebagainya. Sebagai jurnalis kan sudah sangat senior, sudah lama sekali. Kalau lihat teman-temannya tadi, Fikri Maksudnya Jufri, kamu bilang aku udah tua. senior, Oh, senior. senior ya. Melihatnya kan Kick Andy yang mungkin disaksikan oleh para netizen sekarang itu Kick Andy yang sangat menginspirasi, tokoh-tokohnya luar biasa, membangkitkan semangat di pelosok. Ada contoh Kick Andy Heroes kemarin mungkin akan tayang beberapa waktu lagi ke depan gitu, soal ada orang yang peduli dengan ODGJ dan itu mengharukan. Sekarang tiba-tiba dengan momentum tadi yang dikait-kaitkan politik, dengan momentum yang sudah deklarasi, lalu kemudian sekarang keras sekali dengan kebetulan yang diundang adalah apa, tanda kutip pembantunya presiden begitu kan, pertanyaannya keras-keras seperti itu, masuklah ke kesimpulan itu ini alat politik. Nah itu mungkin perlu ada penjelasan, apakah Kick Andy itu sebenarnya memang stylenya yang mana sih sebenarnya, sehingga orang nggak salah paham gitu, Bang Andi. Iya, jadi memang betul juga banyak orang bingung melihat aku tiba-tiba jadi seperti itu, keras, nggak ada senyum, ya, terus kejam katanya. Nah, kalau lihat ada beberapa komentar bilang
Andi Noya is back gitu loh. Ini baru Andi Noya yang dulu. Itu ada juga yang begitu ya malah ya. Ini mungkin orang-orang yang mungkin umurnya yang segmennya udah. Iya. Nah, itu orang yang pernah tahu masa-masa di mana aku tanda kutip sebagai jurnalis yang bukan pembawa acara Kick Andy. Kalau di tahun 1998 itu juga kan banyak sekali yang komentar walaupun belum ada ya media sosial seperti sekarang. Ketika aku wawancara sama Pak Wiranto sebagai Panglima ABRI. Waktu itu ya. Masih namanya ABRI bukan TNI. Ketika baru saja kerusuhan tahun 1998. Nah, kami para jurnalis senior kami para jurnalis senior itu diundang dalam keadaan Jakarta sedang membara, pagar-pagar kawat itu, tentara lagi jaga-jaga. Kami diundang untuk bertemu dengan Pak Wiranto sebagai Panglima ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, dalam pertemuan itu aku mengkritisi Pak Wiranto. Aku bilang, Pak Wiranto, saya dulu mengagumi Anda. Tetapi mulai hari ini saya tidak lagi kagum sama Anda karena Anda membentuk yang namanya PAM Swakarsa yang Anda benturkan dengan mahasiswa yang sedang berdemonstrasi. Oke? Ini kan internal kita aja. Walaupun senior-senior saya yang lebih senior-senior itu terkaget-kaget. Kaget dengan pertanyaan itu. Setelah kita keluar dari ruangan, dia bilang, Andi Noya, gila lo dalam kondisi seperti ini lo nyerang Panglima ABRI. Loh, aku hanya menyampaikan perasaanku dan apa yang aku dengar di dalam masyarakat ketika bicara mengenai pembentukan PAM Swakarsa. Jadi bagi teman-teman yang netizen yang belum tahu PAM Swakarsa, silakan googling aja ya. Itu dibenturkan dan terjadi konflik berdarah hari itu. Nah, kemudian aku mendapat kesempatan. Jadi waktu itu semua orang, ini kasus Timor Leste. Kemudian kasus juga masih dikaitkan dengan peristiwa berdarah di 1998 dan mundurnya Pak Harto waktu itu ya. Semua orang kan ngejar Pak Wiranto karena Pak Wiranto waktu itu mengambil alih juga kepemimpinan waktu itu. Saya sebagai Panglima dan seterusnya. Semua orang langsung nyari. Semua wartawan kepingin wawancara sama Pak Wiranto. Aku dapat kesempatan itu. Wawancara kebetulan di RCTI. Karena waktu itu kami punya program namanya 0 km di RCTI. Terus kemudian dapat kesempatan, waktu itu belum ada Metro TV. Dapat kesempatan untuk wawancara di televisi dan RCTI bilang, oke, kami fasilitasi, kami akan bikin sebuah program, silakan wawancara. Karena semua orang ngejar Wiranto. Nah, waktu itu kan aku bertanya dengan keras seperti tadi itu. Anda adalah orang yang membentuk PAM Swakarsa begini. Nah, itu heboh. Walaupun kemudian aku dituduh memfasilitasi, memberikan kesempatan kepada Pak Wiranto untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi serba salah lagi. Serba salah ya. Jadi itu sudah biasa. Orang menyerang aku, wah ini pasti. Mungkin zamannya belum medsos ya waktu itu belum. Serangannya sih masih antara orang-orang yang kenal Jadi aja. belum ada istilah dirujak netizen. Belum. Waktu itu masih diulek. Dirujak itu lebih pedas. Nah, kemudian kalau ikutin lagi nih, coba ingat Kick Andy awal-awal itu wawancara masalah politik. Ketika bukunya Pak Habibie, detik-detik apa lupa aku. Pokoknya ketika ada isu kudeta yang dilakukan oleh Pak Wiranto, diungkapkan dan Prabowo juga hendak melakukan kudeta di situ kan. Terus berantem antara Pak Wiranto dengan Pak Prabowo. Di dalam buku detik-detiknya Pak Habibie itu sebuah memoir berdasarkan ingatan dia. Nah, waktu aku wawancara itu banyak hal yang terungkap di situ bagaimana apa yang terjadi di belakang layar setelah Pak Harto turun. Nah, aku kemudian mengundang Prabowo, mengundang Wiranto. Coba masih ada aku lihat di media sosial sekarang di apa? YouTube dan lain-lain. Di YouTube. Coba lihat pertanyaan-pertanyaanku. Sampai ini ambil contoh misalnya yang membuat Pak Prabowo waktu itu nadanya tinggi juga. Waktu dia cerita waktu aku tanya sebenarnya tentang dia sebagai ketua HKTI. Aku bilang, Pak Prabowo, ini agak di luar konteks ya. Waktu itu HKTI dianggap kendaraan politik dan seterusnya. Jadi aku coba tanya, Anda kan selama ini sebagai ketua HKTI, apa yang Anda lakukan? Dia cerita, Anda kan punya kuda harganya miliaran. Sebagai ketua HKTI,
seandainya uang untuk beli kuda itu Anda pakai untuk beli bebek, dan kemudian Anda serahkan kepada para petani, ya. itu kan akan lebih bermanfaat daripada satu kuda harganya miliaran. Itu marah. Terasa Pak Prabowo marah. Intinya dia mau bilang bahwa kuda itu juga adalah sebuah upaya untuk karena ini dia dikonteskan sehingga Indonesia punya nama baik juga di dalam konteks kontestasi kuda-kuda itu. Gitu. Yeah. Jadi ini juga untuk nama baik Indonesia. Jadi marah di situ dia. Jadi kemudian Gus Dur. Ini Ya, beredar betul. lagi Itu nih. viral juga tuh. Beredar wawancara lagi. dengan Kan Gus Dur. waktu itu Gus Dur sampaikan, kalau saja saya tidak cegah, itu jutaan orang akan menyerbu Jakarta ketika Gus Dur dimaksulkan, diturunkan. Ya. Aku bilang, Gus, itu kan kata Anda. Nggak ada tuh orang yang nyerang-nyerang Jakarta. Itu kan bisa-bisa Anda aja. Nah, coba ingat Gus Dur, Iya. ya. Saat aku itu sampaikan seperti itu, dan penjelasan Gus Dur kan bagus. Oh, kalau hari itu saya biarkan, ini akan terjadi pertumpahan darah sesama saudara. Saya mencegah itu. Saya bilang tidak boleh ada satupun banser warga NU yang boleh Jakarta. turun ke jalan, datang ke Jakarta. Karena saya tahu nanti akan terjadi pertumbuhan darah, akan jadi konflik antar sesama bangsa Indonesia. Itu kan pertanyaan yang muncul ke permukaan tentang orang nggak percaya Gus Dur itu mengada-ada aja. Iya, Dan itu aku tanyakan. Dan Gus Dur menjawab, gitu loh. Orang boleh percaya, boleh tidak. Itu kan soal bagaimana orang melihat jawaban itu. Sama dengan Pak Mahfud, dengan Pak LBP juga, dengan Bu Sri Mulyani. Orang boleh percaya, boleh tidak dengan jawaban. Karena di dalam komentar-komentar banyak juga aku lihat orang yang nggak percaya. Alah sudahlah Bu Sri, gitu-gitu. Itu kebebasan. Tetapi memang mayoritas banyak yang marah ke aku dan percaya pada omongan Pak Mahfud dan Bu Sri Mulyani. Positif. Jadi sebenarnya garis bawahnya tadi track record Bang Andi Noya sebagai pewawancara, mungkin sebelum ada Kick Andy yang sifatnya inspiring tadi, itu memang karakter Bang Andi Noya dalam menggali informasi dan seperti itu. Nah, kenapa namanya Kick Andy? Ini kan ini kembali menarik lagi. Ini menarik ini. Karena dulu konsep Kick Andy bukan seperti yang kita lihat sekarang, yang model Oprah Winfrey. Kick Andy namanya dipakai waktu itu karena orang-orang melihat, ya, termasuk Pak Surya Paloh waktu itu bilang, kamu punya talenta wawancara secara tajam, bertanya pada narasumber, tapi narasumber tidak sakit hati. Itu kelebihanmu. Kamu harus punya program. Aku udah nolak, kan aku pemret waktu itu, Pemret pemimpin Metro TV redaksi, ya. Udah banyak urusan yang bikin pusing lah. Tapi didorong-dorong untuk bikin program interaksi seperti Larry King. Kan one to one begini. Tahu-tahu kan Pak Harto jatuh, artinya setelah Pak Harto jatuh, itu kan orang berani semua bersuara keras. Berbicara, betul. Wah, wawancara-wawancaranya aku lihat, tajam-tajam. Marah. Ada euforia kebebasan untuk berbicara yang dulu dikekang. Betul. Nah, satu lagi nih, mundur ke belakang lagi. Kalau orang-orang seumur aku itu tahu persis bagaimana aku dan teman-teman wartawan lain di Radio Trijaya FM. Itu di zaman Pak Harto itu. Kita ngomongnya keras. Wah, sampai disuruh tiarap dulu, baru kemudian agak ini boleh ngomong lagi keras. Dan Andi Noya dulu, orang belum kenal wajahku, sudah kenal suaraku. Pak Andi dulu saya pendengar Trijaya. Pak Andi kok berani ya di zaman Pak Harto. Nah, jadi kalau orang kembali ke belakang melihat aku, ya Andi Noya seperti sekarang yang mereka lihat. Makanya ada yang bilang Andi Noya is back gitu kan. Nah, tetapi waktu aku melihat, aduh ini kok riuh rendah semua orang, bahkan maki-maki ya, Orde Baru maki-maki Pak Harto. Aku nggak mau menjadi bagian dari itu. Maka konsep Kick Andy walaupun namanya sudah jadi, logonya udah jadi, kita ubah konsepnya mengangkat cerita-cerita inspiratif. Nah, waktu aku bilang ini namanya nggak cocok lagi. Nggak cocok Kick Andy lagi ya. Nggak cocok. Tapi ini urusannya brand sudah. Nah, teman-teman di desain grafis bilang, Bang, janganlah kita disuruh lagi bikin nama sama bikin logo, udah jadi nih. Pakai aja itu. Kick Andy. Jadi walaupun khusus. aku bilang ini nggak cocok namanya Kick Andy, tapi kisah-kisah inspiratif. Jadi originalnya Kick Andy sebenarnya memang wawancara-wawancara seperti ke Bu Sri Mulyani, Pak Mahfud MD, Pak Luhut, Umar Patek dan sebelumnya Gus Dur gitu ya.
Ya, Jadi ini kan mungkin karena Iya. netizen ini kan anak-anak muda Iya, yang ini itu yang saya mau sebut siapa tadi. sih orang botak ini? mungkin yang kenal dengan Kick Andy is back itu nggak komen di medsos sebenarnya. Japri Bang Andi aja. Iya, mungkin dia mereka nggak main medsos Bang. Enggak, dia suruh anaknya tolong dong ketikin. Jadi itu yang kita Oke. harus lihat. Oke, Bang Andi, tapi kan dengan pertanyaan saya melihat sekali sih air mukanya Bu Sri Mulyani waktu itu. Nada saya tinggi. Wah, itu kelihatan tuh memang ada marah, ada kayak gemes tapi kenal gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Tapi komunikasi setelah wawancara itu gimana sih Bang Andi? Ceritanya di balik layar setelah keluar. Aku ada dari- fotonya, kita ngobrol, bercanda lagi. Bercanda itu bukan hahaha hihahi, karena aku tahu juga perasaan Bu Sri Mulyani hari itu memang sedang galau. Kan tadi aku bilang dia diserang dari berbagai sudut. Jadi pertempurannya terlalu banyak dia menghadapi orang-orang yang memanfaatkan situasi ini. Tapi aku juga mengkritisi waktu pembicaraan kita. Aku bilang, Mbak Yu, aku kan manggilnya Namanya Mbak Mbak Yu Yu, ya. Mbak Yu gini ya, aku juga sebenarnya punya kemarahan yang sama dengan para netizen. Ini pribadi, aku bilang, tapi kan aku nggak sampaikan di Betul. wawancara. Aku ini pembayar pajak setia. Dan aku sering diajak oleh teman-teman dari DJP ya, Ditjen Pajak di Pajak, ya. daerah-daerah untuk jadi pembicara internal mereka soal bagaimana menginspirasi mereka agar tidak korupsi. Aku pernah juga diminta oleh Kementerian Keuangan bicara di beberapa event untuk membangkitkan semangat nasionalisme karena ada isu bahwa paham-paham radikal ini sudah masuk di jajaran Kementerian Keuangan. Aku pernah mengkritisi teman-teman di Ditjen Pajak waktu aku diminta bicara sama waktu itu Pak Ahok di Ditjen Pajak di pusat ya. Gatot Subroto situ. Ya. Nah, aku sampaikan, hey, kalian ini hanya berani ngejar-ngejar orang seperti aku dan teman-teman lain di sebuah kolam yang sudah tertib, sudah taat. Iya, iya. Di lautan luas sana, Nggak itu ada dikejar. ikan-ikan yang lebih besar, yang lebih banyak. Tapi kalian mancingnya di kolam kecil ini terus. Kejar dong ikan-ikan itu. Itu disampaikan ke Bu Sri Mulyani ya. Oh, aku Ya, cerita ke Bu ya. di balik layar Iya, ya. iya, di balik layar. Tapi sebenarnya ini menceritakan apa yang aku sampaikan di depan seluruh karyawan Ditjen Pajak. Apa Di responnya Bu Sri kantornya. Mulyani waktu itu? Dia mengakui, ya ini kita akan perbaiki. Banyak yang nakal. Dan satu hal sebenarnya di luar konteks, dia pernah ingatkan aku juga, hati-hati kalau nggak bayar pajak, aku tahu. Oh. Karena semua sekarang ada di depanku. Terus aku kan ketawa, aku seneng sekali. Kenapa? Sambil bilang, orang-orang yang teriak-teriak yang keras-keras itu, yang mengkritisi pemerintah, terus ada lembaga-lembaga, teman-teman kita di DPR itu, yang galak-galak itu, bayar pajak nggak? Dia bilang, aku nggak mau ngomong itu. Dia bilang gitu. Dan aku tidak akan memanfaatkan data Iya. pajak untuk menyerang atau menjadikan amunisi dalam konteks politik. Tidak ada. Tidak boleh. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita bicara tentang Sri Mulyani ya. Ini kalau pribadi ya. Iya, iya. Ini udah nggak ada urusan sama Andi Dengan Noel sebagai jurnalistik, jurnalis iya, ya. iya. Sebagai pribadi, aku percaya sekali sama yang namanya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Iya. Dia punya integritas, dia punya kapasitas, kapabilitas sebagai Menteri Keuangan. Oke. Karena ini orang udahlah bersih di dalam pandanganku ya. Sehingga aku bisa kasih tunjuk ya. Sehingga satu hari aku lihat ada seorang kandidat calon presiden yang ya kira-kira tinggilah poinnya, Oke. kemungkinan dia bakal jadi. Aku bilang sama dia, aku titip satu hal. Kalau Anda jadi presiden, masih ada nih rekamannya, aku nggak hapus. Kalau Anda jadi presiden, ada 2 menteri yang aku harapkan Anda pertahankan. Kalau mereka mau. Ini usulan lah namanya. Ya? Salah satunya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Oke. Aku bilang itu harus dipertahankan. Yang satunya silakan tebak-tebak sendiri. Ya. Iya. Tapi aku harus jelaskan dan aku punya bukti. Aku usulkan dipertahankan yang namanya Sri Mulyani. Karena menurut aku di tengah gonjang-ganjing pandemi, di tengah situasi resesi, krisis ekonomi, kalau bukan Menteri Keuangannya Seperti Sri Mbak Yu, Mulyani, Mbak Yu ya. Mbak Yuku ini udah gonjang-ganjing kita, udah ancur-ancuran Iya. kita.
untung ada presiden, ini bukan aku membela Pak Jokowi ya. Untung ada presidennya Jokowi, ada menteri keuangannya ini, sehingga hari ini kita baik-baik saja. Walaupun ada ketua partai yang berkali-kali bilang kita tidak baik-baik saja sekarang, sambil joget-joget. Iya. Ketua partainya jangan disebut namanya. Enggak usah, ini aku nggak mau masuk nanti. Bang Andi, Iya. tapi ya itu tadi kan soal substansi semuanya dengan Bu Ani segala macam ya, Mbak Yu kalau Bang Andi manggilnya. Tapi waktu keluar dari Grand Studio Metro TV tempat Kick Andy Double Check itu wawancara di situ, sempat komplain nggak? Karena kan kalau di atas itu kan sempat ngomong apa sih yang mau ditanyakan Bang Andi Noya kok muter-muter di situ, itu komplain nggak sih sebenarnya? Jadi Saat keluar itu? Iya, kita tahu Sri Mulyani bukan tipe orang seperti itu. Dia ini nggak pernah gagap, tidak siap menghadapi pertanyaan-pertanyaan setajam apapun, sekejam apapun, dan dia tidak komplain, ya. Kalau aku juga mau, ya, kelihatan Andi Noya kelihatan pinter, kelihatan hebat di situ. Kata-kata Bu Sri Mulyani, Anda ini mau nanya apa sih? Muter-muter, Anda kelihatannya bingung. Kalau supaya aku kelihatan cerdas, aku pasti punya waktu untuk mengedit. Aku bisa buang itu. Iya. Tapi tetap munculkan. Aku tetap munculkan. Iya. Karena itu adalah pendapat dia tentang apa yang terjadi saat itu. Wawancara itu. Jadi aku nggak mau kelihatan pinter, kelihatan ini. Kalau dia marahin aku, tanda kutip ya, soal Anda yang bingung, Anda yang ini dan seterusnya, aku sampaikan aja. Aku dikatain begitu oleh Bu Sri Mulyani misalnya. Jadi penonton boleh melihat betapa Sri Mulyani juga marahin aku, tanda kutip ya. Jadi jangan ada dusta di antara kita. Aku bisa membuat, kalau aku ngedit, kata-kata yang seperti Justru itu bisa malah aku kebalik, ya. halus, aku pakai kata-kata yang kelihatan aku jadi hebat. Enggak. Nah, ada yang bilang aku arogan, ya. Sekali lagi teman-teman, mungkin bisa membedakan bahwa ini Kick Andy Double Check, bukan Kick Andy reguler. Andi Noya kok nggak seperti biasanya kan dia ramah, dia banyak tawa, dia nggak menghakimi, dia nggak itu. Mungkin karena komparasinya adalah Kick Andy Yang reguler. ya. Jadi mungkin kesalahan kami adalah tidak mampu menjelaskan kepada penonton bahwa ini bukan Kick Andy reguler ya, ini Kick Andy Double Check. Double Check itu harus ditebelin berbeda. mungkin ya, Iya. secara brand. Mungkin promosinya harus lebih gencar lagi. Sehingga orang paham. Tapi ini menjadi evaluasi ke dalam tim, Bang Andi. Atau? Oh iya, kita harus lebih gencar lagi menjelaskan tentang apa itu Kick Andy Double Check. Sebenarnya begini, jadi kepada setiap tokoh yang kita undang di Double Check, supaya mereka nggak misleading, kita selalu bilang, Pak, Bu, ini bukan Kick Andy reguler ya. Oh selalu begitu ya, Selalu. sudah clear ya. Jadi di dalam surat pun banyak. Tapi mereka aware bukti. nggak narasumber ini? Iya. Pertama mereka tahu bahwa ini akan kejam, karena aku bahkan di WhatsAppku kan rata-rata aku kenal Pak Mahfud, aku punya nomornya dan selalu dialog. Bu Sri Mulyani ya, Pak LBP aku nggak punya langsung, tapi orang dekatnya. Aku bilang ini bukan Kick Andy reguler. Jadi jangan sampai mereka datang dengan sudut pandang, aku akan diwawancarain masa kecilku, bagaimana aku dari anak miskin jadi yang menteri, inspiratif ya. yang inspiratif. Aku bilang Begitu tidak. datang di Yang aku akan tanyakan adalah semua isu-isu miring, ya, dan Anda harus jawab itu. negatif, yang jelek-jelek tentang Anda. Gitu loh. Nah, biasanya kan aku kasih contoh. Jadi ada, ini pasti ketahuan kalau aku kasih contoh ya. Ada pejabat yang sudah oke. Dia bilang, oke, hari apa, jam berapa. Kira-kira apa sih pertanyaannya? Aku jelasin. Di antara itu, ini penjelasannya bagaimana supaya nggak terlalu langsung ketahuan ini ya. Bahaya nggak bagaimana? Soal identitas palsu. Oh. Silakan dianukan. Anda dituduh memalsukan identitas untuk nikah siri. Oh. Itu akan saya tanyakan. Iya. Kelihatannya pribadi. Nah, teman-teman juga harus tahu. Kalau menjadi pejabat publik, persoalan pribadi ini juga harus jelas. Istrimu kenapa selalu pakai tas mewah, naik
naik pesawat bisnis kelas. Kalau mau dilihat-lihat itu urusan pribadi. Enggak, Di kamu jurnalisme pejabat itu publik. menjadi ranah publik sebenarnya. Ranah jadinya. publik. Oke. Termasuk kamu diisukan kawin lagi. Itu kan sudah melanggar peraturan sebagai ANS Ya, atau ASN. pegawai negeri, ASN ya. Sebagai ASN, Ya. sebagai pegawai negeri. Orang boleh bertanya, Ya. kenapa kamu mau nikah siri kayak nikah apa? Intinya nikah lagi lah. Nikah lagi. Ini kan nggak boleh. Andi Noya, jangan ngorek-ngorek persoalan pribadi. Enggak. Ini bukan Kamu pribadi. pejabat publik, kamu pegawai negeri yang Ada aturannya. dilarang untuk punya istri lebih dari satu. Oke. Jadi ini bukan ranah pribadi, ini ranah publik. Jadi banyak orang mispersepsi di situ. Jadi melihat Andi Noya kok menyerang pribadi. Soal motor atau mogenya suaminya Bu Sri Mulyani. Gini deh, jangan marahin aku. Coba lihat lagi di media sosial. Orang-orang yang menuduh, yang menghakimi dan seterusnya. Allah, suamimu juga punya moge. Jangan bohong dong, gitu-gitu kan. Itu kan mewakili itu akhirnya ya. Nah, aku cuma tanya, tapi kan dia menjelaskan harganya 150 juta dibeli sekian waktu yang lalu dan dia melarang, bahkan melarang suaminya mengendarainya. Jadi Paling nggak menurut dipamerin aku lah ya, itu ini. mempertahankan prinsip. Beda kalau dia marah-marahin orang tapi suaminya bebas untuk mengendarai moge. Itu bisa dipersoalkan. Tapi faktanya kan dijelasin, aku juga larang loh. Iya. Suamiku aja aku larang, kira-kira begitu. Akhirnya kan itu muncul semuanya di situ. Akhirnya terbuka. terjawab. Iya. Semua orang-orang yang ingin tahu dan bertanya dan kesannya jadi menyerang, aku wakili, kira-kira begitu. Andi Noya jangan wakili seluruh masyarakat. Aku enggak itu. Aku mewakili orang-orang yang berseberangan pandangan seperti tadi. Iya, gitu. Indra bilang, Iya, iya. aku sekarang mewakili Sekarang orang-orang yang mewakili netizen berseberangan. dulu. Tapi kan tidak mewakili seluruh masyarakat. Iya, betul. Yang bilang Andi Noya keren, Andi Noya itu juga banyak. Yang Tapi boleh mewakili yang seluruh marah-marah lebih Iya. banyak Yang lagi. boleh mewakili seluruh masyarakat cuma DPR, Bang. Iya. Gitu. Iya, Iya, iya. Bang Andi, tapi sekarang itu kan tadi netizen yang mungkin Bang Andi juga nggak kenal, akunnya siapa, jangan-jangan bisa. Ya kita nggak ngomongin itu ya. Iya. Tapi di antara kawan-kawan dekat Bang Andi sendiri ada yang sempat baper nggak dengan Kalau yang paling banyak dibicarakan itu di media sosialnya Peter Gonta. Ini Pak kan Peter ya? teman juga ya, pengusaha yang juga mantan dubes Polandia. Dia kan bilang bahwa tunggu ya, dia mempersoalkan aku urusan moge. Dia bilang moge itu bukan barang mewah, dia bilang gitu. Intinya begitu. Karena harganya antara 600 juta sampai 900 juta. Dan itu bisa dicicil 15 juta per bulan. Gajimu berapa? Aduh ampun Bang. Bukan barang mewah buat Pak Peter. Nah, jadi bagi sebagian orang mungkin 900 juta itu bukan barang mewah, Andi Noya please gitu kan. Tapi bagi orang lain, gitu kan. Jadi relatif. Iya, iya. Tapi dia bilang, Andi Noya kamu harus ngerti intinya gitu kan Pak Peter nyindir aku. Itu nggak istimewa lah. Iya. Harganya kan 600 sampai 900 juta dan bisa dicicil 15 juta. Bang Andi ngeresponnya gimana itu? Aku ketawa. Kan dia juga ngirim ke aku lewat WhatsApp. Oke. Jadi tulisan media sosial dia dengan semua komentar-komentar orang dikirim ke aku juga. Oh jadi itu nggak hanya WhatsApp ke Bang Andi mengkritisinya atau mungkin Ini kan di media Media sosial sosial, juga. di Instagram Oh. dan Facebook itu ditampilin. padahal kenal sebenarnya. Dan semua orang ngirim ke aku juga. Andi Noya nih, Peter Gonta lagi nyindir nih gitu. Bang Andi nggak marah tapi itu ya. Terus Peter Gonta ngirim juga ke aku. Aku balas, hahaha. Aku bilang gitu, thank you. Ini satu kehormatan juga ditonton dan dikritik oleh Peter Gonta gitu kan. Nah, tapi aku jelasin apa yang jadi pertanyaanku tentang moge. Itu kan banyak orang yang bertanya-tanya. Walaupun Bu Sri Mulyani kan bagusnya kan menjelaskan itu harganya 150 juta waktu aku beli. Tapi aku bilang itu barang mewah gitu loh. Karena orang menganggap moge itu selalu barang mewah. Barang mewah, Orang ya. nggak mau tahu harganya kamu beli bekas 25 juta katakanlah begitu, itu tetap barang mewah. Dan diakui oleh Sri Mulyani, iya barang mewah. Karena itu aku melarang suamiku. Ini kan penjelasan yang bagus. Bagus, ya. Iya, jadi so what? Jadi ya kalau ditanya teman-teman ya itu. Nah, ada juga Yang teman-teman. lain-lain ya.
Yang lain-lain bilang Andi Noya kok jadi galak banget sih di situ. Padahal sebenarnya itu kenal Bang Andi secara track record kan tahu juga. Tahu, cuma mereka Kenapa? mungkin aku terlalu lama jadi Kick Andy host yang baik hati, tidak sombong dan rajin menabung itu. Sehingga ketika aku memerankan diriku Kembali sebagai sebagai seorang Kick Andy. jurnalis, orang jadi marah dan kaget-kaget, nggak menyangka Andi Noya kok bisa seperti itu. Ada pertanyaan bilang, tapi kan bisa juga Andi Noya jadi seperti Kick Andy yang reguler bertanya seperti itu. Nggak bisa. Jadi bagaimana aku sambil cengar-cengenges, cengar-cengir bertanya tentang korupsi, Betul. tentang Di Kemenkyu ada persoalan besar. tentang Menko Polhukam, Polhukam, ya. terus ke Umar Patek, aku ketawa-ketawa kan tambah marah nih Iya. orang-orang gitu Iya, loh. iya. Jadi nggak bisa aku memerankan diriku seperti di Kick Andy reguler, di Kick Andy double check. Aku harus serius. Ya memang akhirnya nggak bisa ketawa di situ, nggak ada bahan candaan. Aku mencoba bercanda dikit aja langsung dihajar habis-habisan. Nggak kontekstual atau nggak tepat. Iya, gitu menyerang ya. pribadi Iya. dan seterusnya. Apa urusannya dengan perkawinan Bu Sri Mulyani? Ya, aku di situ memang aku nggak bijak menempatkan candaan yang menurut aku, karena memang orang kemudian salah memahami bahwa itu candaan. Itu dianggap menyerang urusan pribadi. Dan untuk itu aku minta maaf karena menurut aku setelah aku timbang-timbang iya juga salah itu. Jadi ya Iya. Bang Andi merasa ini membuat resah Bang Andi nggak yang 2 episode terakhir ini? tidak. Justru itu tadi di awal aku bilang aku senang. Aku biarkan sebagai pembawa pesan ini dirujak oleh netizen, tetapi coba lihat dari perspektif positifnya, Kelihatan semuanya dijelaskan dengan baik oleh Pak Mahfud, oleh LBP, ya Pak Luhut tentang tenaga Cina kenapa, kemudian investasi Cina begitu banyak masuk ke Indonesia, tentang dia berperan sebagai super menteri dan seterusnya. Bu Sri Mulyani juga dia punya kesempatan karena ini durasinya kan hampir 1,5 jam, Ya. sehingga dia bisa menjelaskan dengan lugas, dengan lengkap apa yang menjadi pemikiran dia, pendapat dia, pandangan dia tentang apa yang aku tanyakan. Kalau di media lain atau di berita-berita itu kan pasti dipenggal-penggal, dicampur dengan yang lain, Ya, ya. sehingga orang bisa salah menangkap. Kayaknya kebanyakan yang komen mungkin juga dari penggalan-penggalan itu sih. Jangan-jangan ada yang nggak baca. Mungkin jarang juga nonton yang aku full lihat sih ya. ya. Aku lihat ini kelakuan beberapa netizen atau beberapa orang yang aku lihat cerewet di media sosial. Jadi dia sambil ngomong-ngomong, tunggu dulu aku cek apa yang terjadi. Kacau ini, dia baru lihat sepotong nih, karena dia lihat urutan pertanyaan atau Iya, komentar iya. orang di ujung kan. Dia nggak tahu di bawahnya ini apa yang sedang diperbincangkan. Jadi di ujung itu dia ikut nimbrung. Abis itu dia taruh, terus dia ketawa-ketawa makan lagi. Abis itu bilang gimana komentar gua? Gua mau ada yang komentar komentar lagi. Jadi nggak serius juga memperhatikan. Misalnya nih, aku baru dikirimin lagi nih, ada di Seword itu ya, Seword atau Seword. Itu masih berlanjut tapi Bang ya. Aku dikomentari Sampai begini, hari penulisnya aku nggak kenal dan aku merasa lucu karena dia mencampur adukan antara dia ingin mengomentari wawancaraku dengan apa yang dia baca di luar-luar. Sampai kemudian dia bilang, iya sampai Menteri Keuangan disuruh mundur, kemudian dibahas karena kegiatannya naik sepeda Brompton yang mahal gitu. Aku di wawancaraku aku baru tahu ada Brompton dia naik. Kemudian aku kapan minta Sri Mulyani mundur? Jadi dia mencampur adukan antara apa yang dia baca di luar dengan tontonannya, atau jangan-jangan dia nonton separuh, kemudian memberikan komentar, dan dia di situ bahkan bertentangan dengan apa yang mau dia bela tentang pendapat Sri Mulyani. Misalnya nih, dia bilang kalau itu hasil dari uang halal, uang yang tidak ada korupsinya, kan nggak apa-apa memamerkan kekayaan. Lah, Sri Mulyani bilang itu walaupun hasil dari penghasilan boleh. halal, jangan, Iya, karena karena itu prioritasnya menyakiti beda. manusia, karena itu bisa memperkuat persepsi orang tentang korupsi yang merajalela. Jadi dia mau bela Sri Mulyani, Salah tapi kaprah aku bilang semua ya. ini, aduh siapa sih ini? Tapi ya sudahlah. itu- Welcome to the jungle ini Iya. Bang. Jungle-nya Orang medsos. sekarang jadi bebas berpendapat Iya, iya. di tangan mereka ini.
apa aja bisa mereka lakukan. Kalau dulu kita di media mainstream itu kan kita terikat pada kode etik. Betul. Jadi nggak bisa ngetik sembarangan, nggak bisa menginformasikan masyarakat isu-isu yang tidak terbukti kebenaran atau Betul, sulit dicari kebenarannya. Sehingga ya kita lihat banyak orang ngawur nggak ketulungan. Tapi dengan respon itu, Iya. walaupun aku merasa oh begini tuh rasanya dirujak gitu, ya tidak ada maksud jelek tapi dihajar gitu. Oke, aku bisa memahami juga, tapi aku gembira karena orang masih peduli dan kepedulian orang itu jadi positif karena kalau dilihat prosentase komentar antara yang bilang aku hebat, menyerang Sri Mulyani menteri yang nggak benar, itu lebih sedikit ketimbang orang yang memuji apakah itu Sri Mulyani atau Mahfud MD. Jadi positif, orang masih percaya pada menteri-menteri seperti ini. Jadi kalau kita lihat jawabannya itu kan harusnya bilang keren nih, makin percaya gua sama menteri gua. Kan gitu Sebenarnya harusnya. itu ya sudut pandangnya. Tapi ini lebih Andi Noya ini apa maksudnya ini? Jangan lihat aku please, aku ini adalah messenger, aku hanya pembawa pesan. Jangan, aku nggak terasa diwakili. Iya, tapi kan ada yang lain yang aku wakili. ya. Tapi Ya inilah fungsinya cross check ya kalau gitu. Iya. Bang Andi, ini mungkin sebagai penutup ya, pertanyaan penutup. Jadi apa yang kira-kira mau disampaikan Bang Andi, sekaligus juga ini mengomentari ada komen-komen yang masuk juga ke programnya Bang Andi yang sudah diposting di YouTube. Ajakan-ajakan boykot nonton Kick Andy, Bang. Jangan please. Nanti akan tutup dengan sendirinya. Ini kan udah 17 tahun. Iya. Ada yang bilang udah terlalu lama dan aku merasa sebenarnya terlalu lama. Tapi karena banyak orang juga yang bilang enggak, masih tetap positif, masih tetap menginspirasi, ya aku lanjutkan. Itu tetap ada. Jadi ya. jangan diboykot, tolong lah ini. Boleh marah tapi jangan boykot. Jangan boykot dong. Nanti Toh berguna juga ini. nanti akan ada loh yang seru-seru seperti ini. Nyesel loh. Tapi intinya nggak kapok Bang ya ini ya. Tapi Tetap coba dengan double check itu. sekarang kembali sedikit ke konteks penutupan wawancaraku dengan Sri Mulyani ya. Coba perhatikan baik-baik atau tonton ulang. Di pertanyaan terakhir, ini sebenarnya pertanyaan kunci. Karena kan ada upaya untuk melakukan gerakan memboikot pajak. Kalau aku diboikot nggak ada artinya lah, nggak ada dampaknya buat Tapi negara jangan juga, ini. jangan juga. Tapi jangan juga, please. Tapi ada gerakan ingin memboikot. Bahkan ada ustadz yang secara demonstratif mengatakan nggak usah bayar pajak. Oke? Aku bilang jangan. Hati kecilku bilang jangan. Aku termasuk orang yang marah tapi tetap bayar pajak. Kira-kira begitu. Karena aku tahu manfaat pajak ini luar biasa buat bangsa kita. Betul. Nah, aku coba bertanya, biarkan Bu Sri Mulyani menjelaskan. Karena ada juga orang tanya, emang duit pajak kita dibawa kemana nih? Oh iya, ada dipakai pertanyaan untuk apa itu? Aku bilang, Bu Sri Mulyani, saya mau tahu, atau orang banyak mau tahu, uang pajak kita dipakai untuk apa sih? Kira-kira begitu gaya aku kan? Dia jelaskan kan, kamu tahu nggak jalan tol ini? Kamu tahu nggak beasiswa LPDP? Kamu tahu nggak berapa banyak petani ini yang kita bantu? Berapa banyak anak-anak miskin yang dibantu, stunting? Berapa banyak orang yang bisa diselamatkan ketika terjadi pandemi? Berapa banyak dokter dan ini yang kemudian dilahirkan atau berada di daerah-daerah terbanyak itu kan Terbantu dari itu. dibiayai oleh pajak rakyat. Jadi kalau aku membayangkan ini ya sebagai pribadi ya, kalau orang memboikot pajak semua nggak ini hancur runtuh ini. Bukan yang dirugikan orang-orang kaya itu bisa pergi kemana aja. Dia punya uang, punya tabungan besar. Yang mati itu rakyat kecil. Orang yang membutuhkan dukungan. Berapa banyak bantuan sosial lepas dari banyak yang nyasar tidak tepat sasaran. Tapi berapa banyak orang yang bisa menikmati bantuan sosial, bantuan kesehatan, bantuan-bantuan modal UMKM itu. Aku tahu, aku ada di lapangan. Jadi uang pajak itu penting. Kalau kita boikot, kita sedang membunuh saudara-saudara kita sendiri yang hidup di bawah. Jadi yang jadi korban nanti adalah masyarakat di bawah. Jadi kalian kejam sekali kalau boikot itu, karena orang kaya tidak akan terpengaruh dengan boikot itu.
Mereka malah happy, jangan-jangan Iya. asik, nggak usah bayar pajak, gue tambah kaya. Coba perhitungkan itu. Iya. Jadi aku dengan pertanyaan terakhir, aku ingin agar Bu Sri Mulyani menjelaskan pajak yang dikumpulkan dari masyarakat dipakai untuk apa. Oke. Kan aku pernah dengerin kuliah umumnya Bu Sri Mulyani ya, tentang betapa backbone kita, APBN sebagai backbone ini, kenapa bisa bertahan sementara negara-negara lain udah runtuh akibat pandemi. Karena itu. Jadi ya harusnya kita jangan tidak bayar pajak. Iya, caranya Orang bukan bijak boykot. bayar pajak, Ah. walaupun marah juga. Yang kita kawal bagaimana penyaluran pajaknya yang benar. Itu yang harus Itu yang diberesin. harus dikawal. Jadi di satu sisi ada baiknya juga gitu loh. Ini juga semacam introspeksi Betul. bagi Bu Sri Mulyani, bagi Pak Mahfud ya. Untuk tahu bahwa banyak orang juga yang mengkritisi apa yang aku lakukan. Mengkritisi Anda juga peduli, itu artinya peduli sebenarnya, Pak. Kalau orang Oke. apatis itu berarti orang udah nggak peduli pada apa yang akan berlangsung di negeri ini. Jangan. Iya. Sepanjang banyak orang yang marah, banyak orang yang mengkritisi, banyak orang yang ikut terlibat memberikan pandangan pendapat, walaupun itu lebih banyak meluapkan kemarahan, itu artinya masyarakat masih peduli pada negara ini. Oke, Bang Andi jadi nggak kapok ini ya. Walaupun nanti setelah ini tayang komen-komennya masih seputar itu lagi, gimana Bang? Kita bikinnya episode kedua Episode kali ya. kedua. Oke, Bang Andi Noya terima kasih Terima sudah kasih hadir juga, di Indra. Crosscheck akhir pekan ini. Thank you Kita juga. akan lihat nanti, tapi komen nggak kita off kan ya Bang ya? Tetap muncul biar nanti di harus kolom apapun komennya. juga. Gini loh, aku ini orang yang juga rajin mengkritik pemerintah. Jadi giliran aku yang dikritik, ya nggak boleh marah, nggak boleh jengkel, nggak boleh kesel, apapun juga. Bahkan banyak kata-kata yang menurut aku ini kejam juga ya, kasar juga. Tapi nggak apa-apa. Iya. Ya niatnya pasti ingin peduli pada apa yang sedang dibicarakan. Jadi positif. Positif. Terima kasih Bang Andi Merdeka. Noya. Salam sehat. Iya. Itulah tadi Crosscheck di edisi akhir pekan ini. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Crosscheck setiap hari Minggu pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Indra Maulana undur diri. Sampai jumpa.